Dengan sangat semangat, Alvida bersama pasukannya menjarah kapal bajak laut lainnya. Tapi tampak salah satu pasukan Alvida mengambil sebuah tong yang mirip sekali dengan tong Luffy tadi. Alvida menyandra semua orang di kapal jarahannya itu. Ia mencari salah satu bajak laut terkuat, yaitu Zoro. Namun sayang Zoro tidak ada di sana dan membuatnya mengamuk lalu menghabisi awak kapal itu. Seluruh pasukan Alvida benar-benar takut kepadanya, apalagi pemuda bernama Koby ini. Ia benar-benar tunduk terhadap Alvida. Tapi saat ia sedang membersihkan tongkat milik Alvida, Koby mendengar salah satu tong di sana bergetar, dan saat mendekat dengan sangat mengejutkan Luffy keluar dari dalam sana. Namun Luffy berusaha menenangkan Koby dan mengatakan kalau ia tak akan menyakiti siapapun. Koby segera menyuruh Luffy pergi dan mengatakan kalau pemimpin di sini sangat keji. Namun Luffy sama sekali tak takut. Namun Luffy tetap harus pergi dari sana. Lalu saat ia akan pergi, Luffy malah mengambil sebuah dayung dan tak sengaja memungkul sebuah tiang. Suara berisik itu membangunkan semua orang termasuk Alvida. Koby tampak sangat ketakutan sekali. Namun Luffy malah mengolok-olok Alvida sampai membuat Alvida marah dan menyerang Luffy. Namun ternyata Luffy memiliki keahlian bertarung yang luar biasa. Ia sama sekali tak bisa dilukai. Bahkan peluru memantul di tubuhnya yang ternyata seperti karet. Luffy benar-benar membuat Alvida frustasi sebab ia sangat sulit dikalahkan. Namun inilah saatnya Luffy menyerang dengan memanjangkan tangannya sambil berteriak. Alvida pun berhasil Luffy kalahkan. Lihatlah betapa tenangnya Zoro melawan pasukan marinir yang sudah mengganggunya di bar ini. Walaupun ia mempunyai 3 buah pedang yang sangat hebat, tapi kali ini sama sekali Zoro tidak menggunakan pedang itu dalam melawan para marinir ini. Zoro benar-benar dibuat marah saat makanan miliknya dihempaskan ke lantai oleh seorang pemuda yang merupakan anak dari pemimpin marinir di sini. Tampak di bar ini juga ada Luffy yang menyaksikan aksi kehebatan Zoro. Luffy yang baru saja mengalahkan Alvida kini berada di markas marinir untuk mencuri sebuah peta yang bisa membawanya ke Grand Line. Namun di sini ia malah terpukau dengan aksi Zoro. Tapi di tengah pertarungan ini ada seorang wanita berambut merah yang tampak menyerang seorang marinir lalu mencuri seragam milik marinir itu. Zoro dibawa langsung menghadap ke Kapten Morgan. Tapi Kapten Morgan malah meminta Zoro untuk menjadi marinir dan menjadi bawahan Kapten Morgan. Karena harga dirinya lebih penting, ia menerima saja hukuman dari Kapten Morgan, yaitu dijemur di tengah lapangan selama 7 hari. Zoro yang sedang diikat di tengah lapangan ini juga dikagetkan dengan kehadiran Luffy dari bawah tanah. Namun dengan kebaikannya dan rasa kagumnya dengan aksi Zoro yang ia lihat di bar tadi, Luffy membebaskan Zoro terlebih dahulu sebelum menyelinap masuk ke dalam markas marinir. Sepertinya Luffy dan wanita berambut merah bernama Nami ini mencari benda yang sama. Namun Nami yang menjalankan aksinya terlebih dahulu dipergoki oleh anggota marinir yang berjaga. Namun tepat saat itu Luffy terjatuh ke tempat di mana Nami berada. Luffy kemudian menjelaskan kalau sebenarnya mereka punya tujuan yang sama, yaitu mencuri peta Grand Line. Sehingga mereka akhirnya bekerja sama untuk mencuri peta Grand Line di ruangan pemimpin di sini, yaitu Kapten Morgan.